vaksin menjadi kunci utama. Berarti Bukan Mat KTP ini sekarang. Berarti Mat ini belum vaksin? Belum. Kenapa? Vaksin dong, Mat. Loh, kalau saya vaksin kan saya orang sehat loh. Coba kita pakai logika gitu kan. Orang sehat dikasih virus. Hah? Itu ngapain gitu? Orang sehat nggak usah dikasih virus. Orang sehat itu sudah sehat. Terus dikasih apa kalau nggak dikasih vaksin? Bentar, sebelum dimulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan juga tombol loncengnya itu dinyalain. Oke deh, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, action! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan di Rumah 40, balik lagi di podcast terkece, terkeren, dan teranti mainstream Semalang Raya. Tentu saja di Dharma 40, senggol dong. Nah, kali ini kawan di Rumah 40 dan Lala ditemenin sama temen kita yang paling ganteng, Mat Saini, dan abang kita yang paling fenomenal, Bang T. Tentu saja di program Olok. Apa itu Olok? Olok itu opini dan Logika tentunya. Logika tentunya ya. logika tentunya. Jadi malam ini kita mau membahas tentang PPKM ya. Ini menjadi salah satu keresahan ya. Nah, dan juga ini vaksinasi nih. Vaksinasi. Nggak bisa kemana-mana nih. Ini menjadi keresahannya Mat Saini juga. Keresahan juga itu. Kenapa Mat? Kok jadi keresahan gara-gara nggak bisa ngopi ya? Bukan yang nggak bisa ngopi tuh. Kalau anak muda tuh kan selalu punya cara tuh untuk menghindari PPKM itu kan. Gimana itu maksudnya? Loh, sekarang negara membuat peraturan tuh kayak tidak boleh keluaran tuh kan. Terus di bawah jam 8 tuh Sudah sudah jam 8 itu sudah dilarang kan. Nggak boleh kegiatan lagi maksudnya. Nggak boleh kegiatan lain. Berarti ini maksudnya peraturan ini dibuat untuk dilanggar gitu maksudnya Mat Saini. Bukan untuk dilanggar, cuma masyarakatnya ini pemuda-pemuda, apalagi mahasiswa loh. Mahasiswa itu paling keren. Dia selalu punya cara untuk ke tempat kopian tuh. Berarti itu bukan melanggar. Bukan melanggar, itu kan hak Apa kita sebutannya? tuh, hak kita. Oh, hak setiap orang ya. Iya, hak setiap orang dong. Kita nggak bisa dipaksa kan. Jadi pemerintah ini percuma dong buat aturan PPKM. Iya, bukan percuma kan kita yang sehat-sehat itu kan juga menghindar, cuma kita kan sembunyi-sembunyi juga gitu kan. Jadi biar enak gitu. Kayak kucing dan tikus ya. Tom and Jerry. Gitu. Bener tuh, bener. Memang Mat ini kayaknya terkenalnya punya banyak akal ya untuk menghindari setiap sesuatu. Ya namanya pemuda kan gitu, menikmati masa muda paling keren itu kalau menikmati masa muda tuh rasanya kalau nggak ada rintangan itu nggak asik gitu. Mana PPKM itu menjadi lebih asik menurut mereka yang sering suka inilah mengelak dari pemerintahan tuh, aturan-aturan pemerintah itu. Padahal demi mereka dong. Tapi saya pribadi juga itu mengikuti itu semua. Saya sembunyi-sembunyi itu gitu kan. Loh, sembunyi-sembunyi juga Mat Ya, Saini. sembunyi-sembunyi juga karena bosan juga kan di rumah gitu. Apalagi kan kita ditambah lagi level 4 ini kan ditambah dari tanggal 3 sampai tanggal 9 paling bosan lagi. Padahal kita nunggu udah berapa bulan tuh nunggu. Sudah lama memang sih. Kita sudah mulai dari istilahnya PSBB ya. PSBB, PPKM, PPKM level-level lagi sekarang. Iya, Kayak level geprek 4 jadinya kan. Iya, kayak ayam geprek, pedas. Pedes banget bang, seriusan pedes. Padahal kan PPKM ini dibuat untuk kebaikan masyarakat toh. Iya, tapi kita resah juga kan gitu. Orang tua kita kalau pemuda mungkin bisa menikmati uang orang tua tuh. Iya. Tapi orang tua nih gara-gara PPKM kita dilarang untuk bekerja. Iya. Itu kan suatu keresahan bagi kita tuh. Berarti bukan hanya mahasiswa tapi juga seluruh masyarakat ya. Semua masyarakat, semuanya, bukan cuma mahasiswa, cuma semua masyarakat itu. Salah satunya mahasiswa tuh. Ke masyarakat itu mencakup keseluruhan tuh. Tapi mahasiswa selalu punya jalan untuk menghindari itu semua kan. Oh, tapi ini kemarin ada berita terbaru dari ini siapa ini? Siapa tuh Bang? Salah satu orang terkenal di Indonesia ya. Mungkin tahu, Dinar Kendi. Ya. Apa tuh Bang informasinya? Kayaknya Mat Saini saking sering main kucing-kucingan sama pemerintah nggak tahu nih. Nggak tahu informasinya. Informasi Nggak terbaru. tahu, itu kan saya ini bukan buta dengan media, cuma
jarang-jarang juga scroll itu kan. Nah, Jadi itu kurang informasi lah. Itu seharusnya jangan kayak gitu, Mat. Kayak gitu. Harus perbanyak informasi biar kita semua tahu. Nantilah kita belajar dikit-dikit aja. Nah mungkin Bang T bisa kasih tahu Mat Saini dan kawan-kawan di RMA 40 nih apa tuh informasi terbaru dari. Iya kan kemarin sempat heboh itu siapa DC Dinar Candy ya. Dinar Candy apa? Protes nggak pakai bikini itu nggak sih di jalan raya? Yang protes pakai bikini atas ini apa? PPKM yang diperpanjang ini. Mat kira-kira setuju nggak sama protes yang dilakukan? Pakai bikini. Mat tahu bikini kan? Enggak juga, Bang. Enggak tahu bikini? Saya buta itu. Loh, katanya di Kangean banyak pantai. Loh, banyak pantai belum tentu kan. Kalau saya tuh mengenal bahasa-bahasa itu kan namanya orang pulau tuh bikini. Saya tuh bikini apa? Tapi saya terbayang tuh langsung kalau dikatakan kalau ke pantai tuh baru saya paham tuh. Kayaknya inilah gitu kan. Oh. Pakai ini gitu kan. Bikini itu kan tapi bukan pakaian- telanjang kan ya? Bukan. Bukan. Ya, Masih berarti saya tertutup. paham lah. Kayak Paham Bali ya berarti? kan. Ya, betul kayak kan. gitu. Kalau di Kangean belum ada ya. Iya belum turis-turis yang ada sana. itu saya makanya nggak kenal tuh bikini apa. Saya juga mengolah itu kan. Iya. Bikini. Turis Saya juga ditanya, kan. nggak bisa ke sana karena PPKM ini kan. Nah betul. Nah itu gimana? Menurut Mat gimana protes yang dilayangkan Dinar Candy itu? Ya nggak ini juga ya kalau pakai bikini kan saya juga nggak setuju juga. Itu kan yang pakai bikini itu laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Kalau Mat nggak tahu Dinar Candy? enggak. Nggak tahu Dinar Candy? Dinar Candy itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh, soalnya Masya Dinar Allah, Dinar. Candy. Kalau kita ambil dari nama kan Candy itu kan laki-laki kan. Seharusnya Bukan permen ya, Candy. Perempuan itu si apa gitu si Cindy. Cindy gitu Iya. kan. Bisa kan Oh itu Cindy. perempuan. Kalau Candy laki-laki. Kalau Candy laki-laki saya kan namanya nggak tahu informasi kan saya jadi nanya nih. Iya Begini. makanya. Gitu. Makanya Mat itu harus perbanyak informasi, baca-baca. Ya mungkin belajar dari sini kan mungkin. Ya. Apalagi siapa tahu nanti jangan sampai Mat ketinggalan informasi PPKM diperpanjang lagi kan. Nah, betul. Tapi kalau Mat ini kemarin sempat pulang nggak ke Kangean selama masa-masa PPKM? Oh enggak lah, kalau saya enggak pulang karena ini ada kendala juga kan dari vaksin nih. Kita kayaknya bersinambung ya PPKM dengan vaksin nih. Iya. Nah, kan tanpa vaksin kita nggak boleh kemana-mana toh. Betul nggak? Betul sih. Betul kan? Sekarang vaksin jadi kunci ya untuk kita mau kemana-mana. Nah, betul. Vaksin menjadi kunci utama. Berarti Bukan Mat KTP ini sekarang. Berarti Mat ini belum vaksin? Belum. Kenapa? Vaksin dong Mat. Loh, kalau saya vaksin kan saya orang sehat loh. Coba kita pakai logika gitu kan. Orang sehat dikasih virus. Hah? Itu ngapain gitu? Orang sehat nggak usah dikasih virus. Orang sehat itu sudah sehat. Terus dikasih apa kalau nggak dikasih vaksin? Ya, kita jaga diri dengan cara kita pakai alami itu makanan-makanan. Perkataan puri itu tidak harus pakai vaksin kan gitu. Jadi Itu kan menurut- ada efeknya nanti. Jadi menurut kamu ini vaksin ini untuk orang yang sakit? Kalau menurut saya vaksin itu hanya untuk orang-orang yang sakit tuh. Oh begitu ya. Atau orang yang tidak tahu tuh kalau orang sehat seharusnya jangan divaksin karena dia sudah sehat ngapain divaksin gitu. Walaupun itu untuk memperkuat antibody ngapain gitu. Berarti orang sehat nggak bisa sakit ya Mat? Bisa lah. Ya kan kalau sehat berarti belum pasti tidak sakit kan. Tapi kalau sakit Loh, tapi kan vaksin ini penasehat. untuk ini apa? Mencegah juga apa? virus masuk, Tapi memperkuat itu daya nanti tahan ada tubuh. varian-variannya, Bang. Gitu. Varian apa ini? Coronanya. Nah, itu kan disuntikkan kan. Kan saya juga ini ada berita-berita sedikit-sedikit lah, tapi tidak terlalu banyak gitu kan. Kalau disuntikkan vaksin itu katanya vaksin itu pasti dikasih virus. Untuk ya, virus itu bisa apa tuh namanya? Di dalam tubuh tuh. Berkembang biak. Bukan berkembang iya, tapi malahan Menjalar. dia tuh sudah terbiasa gitu. Virus itu sudah terbiasa dengan peredaran itu kan. Nah, maka dari itu ketika kita vaksin virus ini akan menjadi lebih kuat gitu. Ada varian lagi gitu. Maka saya nggak mau tuh vaksin ngapain tuh kan. Oh jadi kalau sudah divaksin nanti virus yang di luar ini tambah kuat malahan.
bukannya tambah kuat, cuma ada variannya gitu kan. Ada variannya sehingga harus divaksin 2 kali lagi kan. Ngapain kita vaksin banyak-banyak, nanti ada efeknya kepada kita kan. Bahkan kalau saya lihat itu yang bikin ngeri, habis vaksin itu sampai buta tuh. Habis vaksin lumpuh. Habis vaksin inilah. Habis vaksin mana dia kena COVID? Mas kan bukannya Loh, memang kalau vaksin itu tidak menutup kemungkinan untuk kena COVID. Nah, tetap, tapi proses untuk sembuh dari COVID itu lebih cepat. Mungkin Mat Saini ini tipikal orang yang suka kemakan hoax gitu loh Bang T. Makanya dia Iya, wah, nggak kamu percaya sama bukan vaksin. gitu. Cuma kalau memang mau divaksin itu kan kalau orang yang sudah sehat, ngapain harus divaksin gitu loh? Kan itu kita yang sudah sehat nggak usah vaksin nanti kalau kena COVID baru kasih apa gitu memperkuat antibodi mereka. Berarti kalau mereka yang tidak terkena, tidak terpapar, padahal dia sering kumpul-kumpul nggak pakai masker, nggak pakai protokol kesehatan, nggak tertular. Loh, justru kan sekarang yang jangan dulu vaksin itu orang yang sudah kena corona. Sudah COVID. Justru orang yang belum kena COVID itu disuruh suntik vaksin biar tidak mudah kena, dan jika kena kuat. dan jika kena nanti proses untuk sembuhnya lebih cepat. Tapi saya inilah masih belum masuk ya logikanya ya. Masih belum lah. Kalau saya tuh orang tetap bersikukuh orang sehat nggak harus divaksin. Karena kenapa banyak orang yang mau vaksin itu karena dia mau bepergian tuh. Kalau saya kan tidak. Udahlah kalau memang ini tanpa harus menanggung risikonya. Saya mau keluar Malang tanpa vaksin, saya nggak bisa. Berarti ya udah saya tetap di Malang aja gitu. Oh. Ngapain keluar kan? Karena saya tetap berpegang teguh, saya nggak mau divaksin karena saya sehat. Oke. Karena saya nggak mau, kan itu namanya mencari tuh. Kalau orang sehat disuntikkan virus, itu kan sudah sehat, ngapain kita cari virus? Itu kan disuntikkan ke dalam tubuh tuh. Masa tubuh yang sehat dikasih virus? Padahal seharusnya kita menghindar virus ini. Menghindar bukannya malah mendatangi. Itu kan malah mengasih virus itu kan. Kita menghindar tapi kita divaksin pakai virus. Berarti Mat nggak masalah gak pulang kampung nih? Ya, ketemu orang tua. Nggak masalah lah. Sedikit ekstrim juga ya pendapatnya Mat Saini ini ya Bang T. Tapi pendapatnya Mat Saini ini mencerminkan realita yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini Bang T. Iya, bahwa betul. Ada beberapa kelompok atau kelompok orang yang masih belum percaya sama pemerintah dan belum mau untuk vaksin. Tapi gimana nih dari Bang T sendiri sebagai orang-orang yang udah percaya sama pemerintah atau udah percaya sama vaksin? Gimana pendapatnya Bang T tentang vaksin ini sendiri nih? Iya, mau bagaimanapun juga saya rasa tetap penting untuk vaksin karena penjelasannya kan vaksin ini kan untuk menambah imun tubuh kita kan. Nah, itu. Tapi memang realita di Indonesia tadi siang saya dapat cerita dari teman saya di mana tuh? Salah satu daerah di Jawa Timur di Lamongan ya. Ya itu orang-orangnya juga mungkin kayak Mat Saini ini tidak mau vaksin. Ya alasan yang lebih jelas tuh gimana? Ya mereka nggak mau vaksin, maksudnya di sana ada vaksin, tapi mereka nggak mau datang untuk vaksin. Sedangkan kita yang di sini kan sampai antri berebutan ya. Nah sebenarnya kan itu salah satu manfaat vaksin kan, memperkuat imun tubuh tuh. Berarti alasan Bang Tahta itu vaksin itu gara-gara karena memang penjelasannya memperkuat imun kita gitu ya? Iya. Kalau kamu tetap tidak mau ya? Ya, kalau saya walaupun ada penjelasan kayak gitu. Oke, saya terima penjelasan itu semua, tapi saya tidak akan bukan tidak akan ya. Amit-amit kalau nanti vaksin, saya berarti karena terpaksa itu. Karena terpaksa. Nah, kemungkinan karena terpaksa. Kita kembali lagi nih. Kalau saya tuh di daerah saya pribadi tuh di Kangean tuh ya. Ada memang vaksin, cuma nggak ngantri seperti di sini. Kalau di sini berebutan vaksin, kalau di sana, orang tua jangan vaksin. Itu bisa melumpuhkan kamu atau itu akan bikin buta. Bikin apa? Pokoknya sisi negatifnya itu semuanya dilontarkan tuh. Yang karena memang dia tidak memandang sisi positifnya. Tapi saya terima itu semua kan karena memang saya kembali lagi saya sehat loh.
saya tidak mau mencari Cari virus. Kenapa harus disuntikan ke saya gitu virus? Aduh. Masih bandel ya ternyata. Tetap ya. Jangan sampai masa ini kemakan teori konspirasi kalau orang yang divaksin di masa depan akan jadi zombie. Pernah dengar konspirasi itu? Iya pernah. Kamu percaya? Kok percaya nggak? Ya, Gitu. enggak. Enggak, kalau sampai zombie enggak? Iya enggak, karena itu kan prediksi mereka tuh, prediksi orang barat tuh, jadi vaksin tuh. Kan mana mungkin kan vaksin itu bisa membuat orang menjadi zombie gitu kan. Sedangkan vaksin itu kan untuk memperkuat imun. Saya mengerti memperkuat imun, cuma saya tetap bersikukuh kalau saya mau divaksin selagi saya bisa menghindar. Oke, saya menghindar gitu lah. Jadi selamanya nggak mau divaksin. Oh ya enggak dong. Enggak dulu gitu kan. Oh, nggak dulu. Kamu enggak takut kalau di mungkin 2022 vaksin berbayar tapi semua orang harus vaksin? Nah, kembali lagi kepada saya tuh. Itu risiko saya karena saya tidak mau tuh. Saya harus bisa bertanggung jawab dengan perkataan saya ini kan. yang konkret. Gitu. Memang pendapat Mat Sain ini Bisa dipegang teguh ya. dipertanggungjawabkan nanti. Ya karena semua masyarakat itu kadang berpikiran yang negatif kan. Kalau saya kan sering ada sisi baiknya, ada juga sisi negatifnya. Kalau saya Tapi cenderung ke negatif ya. iya cenderung kalau menurut yang mereka, kalau Bang Tata itu kan positif kan. Kalau saya ya namanya kontra kan saya. Ini kan kalau dia kan sudah percaya. Kalau saya gitu. Ngapain dulu sih kalau selagi nanti siapa tahu ada vaksin ketiga lagi. Kan sekarang saat vaksin pertama, vaksin kedua. Nanti siapa tahu vaksin ketiga tuh ada varian-varian kan di situ. Nah, di situ saya takutnya lebih baik saya vaksin satu kali langsung sembuh gitu, langsung memperkuat imun gitu. Bukannya vaksin satu kali, ini ada varian baru, divaksin lagi. Itu kan saya nggak mau. Terlalu banyak ya. Makanya itu Mat Sain ini enggak mau. Gokil mati memang. Menurut saya tuh kan vaksin itu juga ini sering setiap apa yang kita konsumsi itu pasti akan berdampak kepada kita. Kalau itu vaksin pasti ada sisi negatifnya, pasti juga ada sisi positifnya. Sebelum mati ini anak buahnya Jering SID juga ini. Siapa lagi itu Bang? Kamu udah tahu Jering SID? Belum. tahu. Apa tuh? Siapa? Itu ini apa ya? Salah satu artis band di yang Indonesia. Kamu SID enggak tahu? Superman is Dead? ya namanya orang kampung Bang, orang kepulauan Kangian Bang, Madura Kangian nih. Dia juga dari kepulauan deh SID. Waduh. Saya baru tahu media itu kan. Iya. Setelah saya kuliah tuh baru tahu media kan gitu. Macam ini kurang TikTok Kak. Kurang TikTok Kurang ya. TikTok. Kayaknya harus diajak viralnya kan. TikTokan deh. Nah, mumpung di Malang ini bisa tambah-tambah informasinya lebih banyak. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bang Tata. Ya. Nah, betul. Nah, karena memang Bang Tata sudah vaksin, itu sebenarnya waktu vaksin itu kenapa tuh? Resiko-resiko atau yang habis vaksin kan ada cerita lemes atau apa gitu kan? Iya, Coba saya ceritakan lebih detail gitu. habis vaksin saya ambil vaksin Astra. Kita barengan gak sih Kak? Iya, kita UMM barengan tapi beda kloter ya. Terus Saya ambil AstraZeneca dan efeknya memang ada pas malam hari efeknya sempat demam, terus tangan di sini ini sakit. sakit semuanya. Tidak semua, cuma sini saja. Cuma di situ toh. Nah, bagian sini aja. Kalau semua saya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar nggak bisa makan juga ya karena sakit ya. Cuma sakit di sini, demam, tapi habis itu sudah selesai. Iya, sudah selesai. Nggak ngerasain apa-apa lagi tuh. Gak ngerasa apa-apa lagi. Maksudnya saya merasa lebih sehat ya. Merasa lebih sehat. Iya, Habis setelah vaksin sakit saya jadi lebih kuat. Saya jadi berani berpergian kemana-mana. berani. Kalau saya juga tapi berani. tetap pakai masker juga. Pakai masker juga. ya. Tetap pakai protokol kesehatan. Iya. Loh kenapa? Kan sudah memperkuat imun tuh. Tapi kan tidak memungkinkan untuk terkena virus. Iya benar. Kemungkinan. Kamu masih pakai masker juga sekarang? Ya karena saya kan belum vaksin kan gitu. Saya tetap taati protokol gitu kan. Tapi jarang-jarang juga. Sekarang kan buktinya enggak gitu kan. Tapi kan kita tadi sudah ini ya? Semua di sini sudah mengikuti protokol kesehatan dengan ketat ya di sini. Iya. Tadi datang kan pakai masker tapi tuh.
Ya datang pakai masker lah, Iya. karena kita di jalan itu kan ada CCTV itu. Maksudnya CCTV dalam artian bukan di ini, ada banyak mata-mata tuh. Siapa tahu ada Mata. polisi gitu, siapa tahu kan. takut kena tangkap ya? Takutnya karena Itu itu berbayar. salah satu cara menghindarnya Mat ya. Karena kalau pakai masker nanti kena ini, kena apa tuh? Biasanya kamu nggak pakai masker kena denda itu. Saya menghindari itu juga kan. Namanya di kota orang gitu. Kalau di kota sendiri gimana? Di kota sendiri Bebas. gak ada lampu merah, gak ada apapun itu, santai aja kalau di sana. Kalau walaupun Gak ya, ada vaksin juga. ada vaksin itu ada, tentunya ada, cuma masyarakatnya yang nggak mau vaksin itu. Tidak ada yang datang. Kalau di sana kan antri itu kan, kalau di sana enggak, malah Berarti Kang Ian vaksin ini- yang menunggu tuh. Kang Ian satu suara ya untuk vaksin ya. Menolak. Yang vaksin itu hanya orang-orang yang mempunyai kepentingan. Salah satu contohnya mereka seorang dokter, pasti mereka vaksin dong otomatis, karena dia Apa tuh? patuh kepada negara, kan dia digaji negara tuh. Oh gitu. Nah, pastinya dia harus vaksin dong. Bukan menjadi contoh. Dokter saja vaksin kan. Iya, sebenarnya dia juga sebagai contoh kan, tapi karena masyarakat Kangen itu mempunyai stigma-stigma yang inilah ya, tidak bisa dilawan lah, karena banyak orang kampung tuh biasanya ini akibatnya begini, dia lebih cenderung ke negatifnya gitu. Nah, Melihat itu sisi justru Mat kayak gitu. Iya, berarti Saya di sini tugasnya ingin Mat. mencerahkan. mencerahkan. Iya. Nah, tetap saya tahu posisi positifnya, tetap saya tidak mau. Tetap tidak mau. Untuk saat ini, gitu ya. kan, karena belum ada saya mungkin kalau dipaksa kamu kalau nggak vaksin kamu masuk penjara, semungkin saya baru bervaksin. Bervaksin. Nah, tapi Karena kan ada ancaman. nggak ada itu semua. Saya masih bisa mengelak gitu kan, masih bisa menghindar, tetap di rumah gitu kan. Tapi kalau Mat pulang ke Kangean terus ditanya orang, vaksin ini baik atau enggak? Kira-kira jawabannya Mat gimana? Ya tetap saya bilang baik. Tetap baik. Iya, karena saya tahu juga kan itu positif kan, vaksin itu positif. Ada juga nih sisi negatifnya, karena memang lebih banyak sisi positifnya, memperkuat imun itu lebih apa tuh kalau Bang Tata bilang itu biar Nampak kita imun tubuh itu kan lebih kuat karena sudah virus itu sudah ini sudah masuk dan dia sudah apa sih menyebar dan sudah apa di seluruh tubuh ini sudah dijaga. Gitu kan, sudah mengalir kemana-mana tuh. Jadi virus itu sudah terbiasa tuh di dalam tubuh itu. Nah, maka dari situ saya tahu kan sisi positifnya, ya nggak apa-apa kalau mereka mau vaksin. Tapi kalau saya nggak dulu lah gitu kan. Berarti mungkin apa masyarakat di kampungnya Mat ini kemakan hoax mungkin ya. Ya. Jadi Mat mungkin kalau pulang ke sana edukasi, harus edukasi. Bukan hoax kan? Kalau terkadang orang habis vaksin itu buta. Habis vaksin itu lumpuh. Oh, mungkin itu baru. Kan ada video-videonya juga tuh. Habis vaksin Mungkin itu kan. ini dia nggak kasih tahu kan ada kayak beberapa penyakit yang nggak boleh, yang tidak diperbolehkan untuk vaksin gitu, ada kan kayak gitu. Terus kenapa sih kita tuh demam atau enggak nyeri setelah vaksin, karena kita kan dimasukkan tuh disuntikan virus, nah otomatis tubuh kita tuh melawannya dengan menciptakan antibodi. Ada benda asing masuk, nah tubuh kita refleks dari imun kita untuk menciptakan antibodi, makanya ketika masuk kita sakit dulu tuh. Nah itu tuh respon dari tubuh kayak gitu, bukan langsung buta lumpuh, bukan, tapi itu memang cara kerjanya kayak gitu. Contohnya seperti kita masih kecil, kita disuntik imunisasi untuk campak, nah kayak gitu cara kerjanya vaksin itu sebenarnya. Bukan abis suntik langsung buta atau lumpuh, bukan. Emang itu ada beberapa penyakit yang nggak diperbolehkan untuk vaksin. Nah contohnya tuh kayak orang asma, pas dia lagi asma dia nggak dibolehin untuk vaksin, takutnya itu nyerang ke paru-parunya gitu. Itu bahaya kan gitu. Iya, karena dia punya penyakit autoimun, namanya autoimun. Asma itu salah satu contoh penyakit autoimun yang nggak diperbolehkan benda asing itu masuk, sehingga double gitu loh produksi imunnya. Jadi tubuh tuh emang nggak kuat, makanya mungkin karena dia vaksin, adakah gangguan di paru-parunya kah, atau mungkin lumpuh atau buta kayak contoh-contoh yang lain kayak gitu sebenarnya, Mat, bukan vaksin. Berarti kalau ada penyakit bawaan itu nggak boleh
vaksin. Makanya vaksin kan ada batas usia, kayak misalnya lansia yang udah umur 60 tahun ke atas yang punya penyakit diabetes atau apa, itu kan nggak disarankan untuk tidak vaksin kan. Terus kayak kalau gitu. dia tidak vaksin itu nantinya kalau dia mau bepergian tuh harus ya mungkin kan kita ada kalau mau prosedur. bepergian, Nah, itu mungkin kita bisa tanyakan ke Kita bisa tanyakan pemerintah ke- kita. Nah, Pemerintah terdekat, di pemerintah terdekat siapa tuh? kepala desa, kantor lurah, mungkin Mat sering Atau main-main Mat ke bisa sana. ngirim surat ke Presiden Jokowi. Assalamualaikum Iya. Bapak. Gimana nih Pak? Gitu. Kakek Itu saya nggak menjadi bisa pertanyaan vaksin bagus nih. itu, Mat ya. Tadi mau karena- keluar kota, gimana Bapak? Oh, kayak gitu kan bisa. Tanpa vaksin itu kan kita nggak bisa jalan-jalan tuh. Maksudnya mau keluar umpama kita mau keluar Malang, kita harus punya surat vaksin. Nah, kita punya penyakit bawaan nih. Seumpamanya penyakit jantung tuh. Kita punya penyakit jantung. Nah, kita nggak bisa vaksin karena akan berakibat begini dan begini dan begini gitu kan. Ada penjelasannya kan nanti. Nah, itu gimana tuh? Nah mungkin dosisnya dikurangin atau dengan cara lain gitu, karena emang gitu penyakit yang autoimun itu nggak boleh disuntikan sesuatu benda yang asing yang belum pernah gitu loh diproduksi imunnya. Kayak iya. gitu. Siap. Penjelasan Itu kan termasuk secara informasi yang harus Mat sampaikan. Mat gali. Mungkin cari saya tahu. tidak aakan menyampaikan itu, tapi kalau ditanya mungkin saya akan sampaikan tuh. Nah, kalau saya mau disuruh vaksin, ya tetap. Nggak mau ternyata. Kecuali gini, ada satu nih. Kecuali Di penjara. kampus, salah satunya, kecuali kampus mewajibkan tatap muka. Nah, baru saya mau vaksin tuh. Karena saya dari 2020 dari awal masuk nggak tahu kampus. Belum pernah masuk kampus ya. Seriusan ya Allah. Abis ini kita nge-DM rektor deh Pak. Masuk dong. Nah, kalau ada saatnya syarat vaksin. besok kalau siapa yang sudah vaksin boleh tatap muka ke kuliah bisa tatap muka. Saya langsung saya vaksin. duluan. Saya duluan. Memang Mat ini berbeda memang dia. Dia punya pendirian yang kuat. Iya. gitu, Tapi Bang. bagus juga. Bagus. Iya kan kita kalau Orang-orang kayak kalau gini. ada kepentingan kan baru kita itu kan. Iya. Kalau saya nggak ada kepentingan tuh sekarang ini. Wah. Terus gimana tuh? Nah, Mungkin cukup ya. cukup kali ya, udah Dapat panjang lebar obrolan dan kita banyak ini. informasi yang didapatkan juga. Ya saya mohon maaf kalau nanti kontra gitu kan ya. Iya. Ya kan Nanti kan kalau dari orang-orang pemerintah nonton ngelihat Mat nanti dicari mungkin Mat. Ay. Tapi enggak ya. enggak lah. Bisa Bang. menghindar kan? Bukannya bisa menghindar selagi bisa kan? Bukan menghindar selagi bisa. Oh, Saya akan menghindar. Nggak Tapi mungkin dicari juga sih, nggak karena mungkin ini dicari. kan olok, opini dan opini logika, logika. bebas dong. Saya akan menggunakan nalar sendiri tuh. Betul. Sesuai logika kan, ini sesuai pendapat masing-masing. Nah, walaupun saya kontra dengan Bang Tata karena Bang Tata sudah Vaksin. vaksin, saya tidak. Jadi saya dimusuhi atau saya dirayu untuk vaksin. Mohon maaf. Maaf. Saya kokoh. Kecuali ada Kokoh. kepentingan. Karena semua orang sekarang butuh yang namanya kepentingan. Setiap ada kepentingan pasti dia akan melakukan sesuatu apapun itu. Betul. Ini kayak politis sekali ya. Politisi. Iya, politis sekali. Nah, gak kerasa nih Bang. Kita udah harus pisah aja sama kawan di RP 40 Iya. ya. Karena sudah cukup lama ya kita Udah ngobrolnya. lama ngobrolnya. Nanti mungkin bisa bertemu lagi di episode selanjutnya ya. Episode selanjutnya. Atau mungkin kawan di RP ada yang menyerang Mat ini di komen, boleh tuh. Janganlah karena saya ini masih belum kuat untuk berargumen itu. Boleh di komen, nanti dikasih tahu kok Instagramnya. Jangan. Tapi nggak apa-apa sih kalau cuma mau nanya kenapa harus saya bilang seperti itu, ya seperti yang saya katakan bahwa logikanya saya tidak mau dimasukin virus karena saya sehat. Gitu. Gokil dong, Mat. Gokil. Gokil. Kangen punya loh, Bang. Kangen punya. Ya. Oke. Mungkin Bang T mau ngucapin salam perpisahan nih ke kawan Iya. Dermo. Mungkin sobat Dermo semua sampai di sini pertemuan sesi olok kita ya kali ini, opini dan logika. Pantun dulu dong. Oh iya, Pantun, jangan ada lupa pantun. Coba pantunnya apa tuh?
ikan hiu muter-muter. Asik. See you later. Mantap. Apa tuh simulator? Duh, udah tahu lagi. lagi? Sudah nanti baru kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.